Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nadifa, MPM 1811060211. Rekan saya Agnes Dika Melenia dan Devi Labita Derki. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Kardiovaskular. Materi yang pertama adalah sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah sendiri terbagi atas dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah terbuka dalam arti peredaran darah dan cairannya tidak selamanya beredar atau berada di dalam pembuluh darah. Sedangkan sistem peredaran darah tertutup adalah siklus darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh-pembuluh darah. Pada sistem peredaran darah tertutup, darah diedarkan melalui arteri dan kembali ke jantung melewati vena. Selanjutnya adalah peredaran darah ganda yang terdiri atas dua. Yang pertama adalah peredaran darah panjang atau besar atau sistematik. Peredaran darah ini mengalirkan darah yang kaya oksigen dari bilik atau ventrikel kiri jantung lalu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua adalah peredaran darah kecil, pendek atau pulmonal. Peredaran darah ini mengalirkan darah ke jantung, ke paru-paru, dan kembali ke jantung. Selanjutnya adalah cairan darah. Cairan darah sendiri tersusun dari kombinasi-kombinasi plasma darah dan sel-sel darah yang semuanya beredar ke seluruh tubuh. Sel-sel darah ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Sel darah merah disebut eritrosit, sel darah putih disebut leukosit, dan trombosit atau keping darah. 1. Sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit atau sel darah merah adalah salah satu jenis sel darah yang mengalir dalam tubuh manusia. Eritrosit memerankan fungsi penting dalam kelangsungan hidup manusia, yaitu mengendarakan oksigen ke seluruh tubuh. Eritrosit berbentuk bulat dilengkapi dengan cekungan atau bikonkav di bagian tengahnya dan sangat elastis. Dapat berubah bentuk untuk menyesuaikan diri ketika mengalir melewati kapiler darah yang kecil. Sifatnya ini membuat eritrosit mampu menyebar dengan cepat dalam aliran darah untuk sampai ke bagian organ di tubuh. Selanjutnya yang kedua, sel darah putih atau leukosit. Leukosit atau sel darah putih adalah salah satu komponen darah yang berfungsi untuk sistem kekebalan tubuh alias sistem imun. Leukosit normal orang dewasa berkisaran antara 4.500 hingga 11.000 mikroliter darah. Ada 5 jenis leukosit. Yang pertama neutrofil, yang kedua eosinofil, yang ketiga basofil, yang keempat limfosit, yang kelima monosit. Selanjutnya yang ketiga trombosit atau keping darah atau platelet. Trombosit atau keping darah adalah salah satu komponen darah yang berfungsi dalam proses pembekuan darah. Umumnya hidupnya hanya bertahan selama 10 hari. Setelah itu sumsum tulang akan terus memperbarui persediaannya. Trombosit memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah saat tubuh terluka. Trombosit akan membentuk sumbatan bersama benang fibrin yang menghentikan sel darah sekaligus merangsang pertumbuhan jaringan baru di area luka. Saya Agnes Dika Melenia. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang cairan darah. Yang keempat itu ada plasma darah. Plasma darah merupakan komponen darah yang berbentuk cairan. Nah, darah yang ada di dalam tubuh kita itu sekitar 55-60%-nya adalah plasma darah. Plasma darah sendiri tersusun dari air kurang lebih 92% dan 8% sisanya merupakan karbon dioksida, glukosa, asam amino atau protein, vitamin, lemak, serta garam mineral. Tugas utama dari plasma darah adalah mengangkut sel-sel darah untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersama nutrisi.
hasil limbah tubuh, antibodi, protein pembeku atau faktor koagulasi, serta bahan kimia seperti hormon dan protein yang bantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang selanjutnya ada alat peredaran darah. Alat peredaran darah yang pertama adalah jantung. Jantung merupakan organ peredaran darah yang berbentuk seperti kerucut, tumpul, dan ujung bawahnya agak miring ke bagian kiri. Nah, jantung ini letaknya di antara paru-paru dan di atas diafragma di dalam rongga dada kita. Nah, jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tertutup yang bercabang-cabang. Nah, fungsi dari pembuluh darah ini adalah mengalirkan darah keluar jantung lalu kembali lagi ke jantung. Terdapat 3 pembuluh darah utama, yaitu yang pertama pembuluh arteri. Pembuluh arteri adalah pembuluh yang pangkalnya ada di bilik jantung. Pembuluh ini berfungsi untuk membawa darah keluar jantung. Yang selanjutnya ada pembuluh vena. Pembuluh vena adalah pembuluh yang berfungsi untuk membawa darah kembali ke jantung. Yang terakhir ada kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah yang terkecil. Kapiler hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Kapiler ini adalah penghubung antara pembuluh vena dan pembuluh arteri. Selanjutnya peredaran darah. Peredaran darah merupakan sebuah proses penting dalam memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Melalui peredaran darah, tubuh mendapatkan zat-zat yang diperlukan, serta dapat membuat zat-zat yang diperlukan tubuh supaya tidak mengancam kesehatan tubuh. Peredaran darah juga membantu dalam proses mengatur suhu tubuh dan mendistribusikan hormon pada organ yang membutuhkannya. Ada peredaran darah besar dan ada peredaran darah kecil. Peredaran darah besar merupakan peredaran darah kompleks. Peredaran ini dimulai dari bilik kiri yang mengalirkan darah ke aorta. Aorta menerima darah yang mengandung oksigen dan mengalirkannya pada arteri yang akan mengalirkan ke seluruh tubuh, hingga darah memasuki pembuluh vena dan mengangkut darah yang mengandung karbon dioksida. Kemudian ada peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang rutenya dari paru-paru ke jantung. Jadi, darah yang mengandung karbon dioksida akan dikeluarkan oleh jantung sebelah kanan, yakni bilik kanan, pada arteri pulmonalis. Darah yang mengandung karbon dioksida akan mengalir pada pembuluh ini hingga sampai pada paru-paru. Kemudian selanjutnya, paru-paru akan mengeluarkan karbon dioksida dan menghirup kembali udara yang mengandung oksigen. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata maupun pengucapan kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.